Biku. Hari ini kita masuk ke segmen Hardfish lagi. Nah, hari ini aku mau ngobrol sama Kak Aca, aku biasanya manggilnya. Tapi mungkin kalian kenalnya namanya Nastasha Abigail. Betul, kita kenalan ulang ya. Kita Boleh dipanggil Abigail, dipanggil Aca. Kadang gue sama orang-orang terdekat dipanggil Nyet juga nengok. Oh. Geran soalnya, jadi kalau ada Nyet nengok. Nah, jadi Kak Aca ini jadi sebenarnya aku tuh lumayan udah kenal udah lama dari aku SMP, Kak Aca tuh SMA. Jadi dia ini teman-teman kakakku juga lah gitu. Iya. Dan sebenarnya teman keluarga sih, karena adekku temenmu. Iya benar. Sepupuku temenmu. Jadi kayak lumayan keluarga. dekat lah gitu. Iya. Lingkungannya. Nah, jadi pingin ngobrol-ngobrol sama Kak Aca karena kan Kak Aca dulu sempet yang ngikutin diet kan setahu aku. Jadi sempet mengalami penurunan berat badan yang lumayan drastis tuh. Nah, jadi pingin ngobrol-ngobrol itu, tapi pingin ngobrol-ngobrol juga tentang kehidupan Kak Aca sekarang tuh ngapain aja. Abis itu pernahkah waktu dulu Kak Aca tuh, walaupun Kak Aca mungkin dulu gak gemuk, pernah gak sih Kak Aca tuh kayak pernah dibully lah, atau misalnya ada panggilan-panggilan yang kayak itu lumayan triggering gitu ya, menyakiti hati ya, merusak mental gitu, atau apa gitu. Maksudnya pingin tahu sih, maksudnya sekarang Kak Aca ngapain aja gitu-gitu. Oke, kalau sekarang sih semenjak jadi ibu berarti banyak kan waktu dialokasiin buat anak. Karena emang berusaha berdua sama suami ngurusin sendiri karena kebetulan lagi WFH juga. Jadi kayaknya ini mungkin berkat dari Tuhan juga buat ada lebih waktu kualitas gitu ya. Kualitas sama anak. Tapi di luar itu masih aktif podcast sama Rapot, Reza, Anka, Amaradini. Terus masih siaran juga, tapi karena kondisi kayak gini siarannya bisa dari rumah juga. Siaran dari rumah ya. Terus banyak ngelakuin kegiatan-kegiatan yang kurang penting juga seperti santai-santai, nggak ngapa-ngapain gitu juga menjadi kegiatan. Justru itu momennya ya, momen dapatkan justru berharga loh. Betul, kayak gitu. Males-malesan, tiduran gitu. Malam-malam langit-langit iya, gitu ya. Dengan telepon kosong. Bener nunggu ditepok. Baru gitu. Tapi ini gara-gara WFH kayak ini kan karena ya banyak kegiatan-kegiatan kosong kayak gitu. Itu kan pasti nge-trigger dong Kak Aca kayak aduh jadi pengen makan apa nih, ngerti nggak sih? Itu kayak mengalami kenaikan berat badan nggak selama WFH? Nah, gue awal mulanya mengalami. Jadi sebelum gue kurusan, gue sempat gemukan. Bener kan, itu siklus kan? Kita kegiatan kan? Bener, jadi nggak selamanya orang kurus, nggak selamanya orang gemuk gitu kan, karena dinamis. Nah, gue tuh pernah kurusan, pernah gemukan, pernah gemuk, dan akhirnya kurusan lagi. Nah, di gemuk pertama gue itu akhirnya gue memutuskan untuk diet. Nah, waktu itu gue diet sendiri gue pernah nyobain diet mayo yang ternyata wow gitu. Gue seperti orang sakau tuh kayaknya tanpa narkoba ya, karena gue bener-bener ada di momen gue lapar banget karena itu kan nggak boleh makan garam, gula dan semua yang tidak enak. Semua yang enak malah, semua enak. Terus sedangkan waktu itu suami gue waktu itu masih pacar ya. Pacar gue waktu itu Dimas boleh makan segala-galanya. Jadi gue ada momen dimana kayak aduh gue tuh lagi pingin banget hamburger nih di saat ini gitu. Boleh nggak lo pesen nanti gue hirup. Jadi dia pesen gila sampai ngirup sampai kayak gitu. Akhirnya beneran dia pesen terus gue cuman gitu. Bener, itu definisi sakau yang nggak narkoba ya. Nah akhirnya nggak berhasil diet gue. Jadi gue ada banyak momen-momen nggak berhasil. Itu hari keberapa gugur? Wow, gugur di mungkin 3. Gampang goyah ya? Iya gampang, gue sebenarnya lemah imannya. Terus nah akhirnya gue lupakan lah. Dan gue belajar, ya udah deh gue terima diri gue padanya. Gue percaya pacar gue waktu itu nerima gue apa adanya juga. Yang penting gue baik deh gitu ya. Yang nggak ada pilihan lain ya, yang penting hati baik. Iya, soalnya kan biasanya gitu, nggak cantik tapi baik, ya udah gitu kan. Jadi yang penting yaudah gue jadi orang baik aja gitu. Nah udah akhirnya di momen ternyata Dimas juga ikutan gemuk nih. Nah gue jadi ada tandemannya nih, gemuk bareng. Nah pas gemuk bareng di hari ulang tahunnya dia, gue inget banget nih momen gue berubah. Gue bilang sama Dimas kan di doa ulang tahunnya kayak semoga panjang umur, sehat selalu gitu, Tuhan lindungi, jaga. Nah tapi di momen itu gue juga jadi ini doa doang harus ada usahanya nih gitu, nggak bisa nih cuman berdoa doang gitu. Akhirnya gue sama Dimas pas amin gue langsung nggak pakai tunda lagi, gue kayak bilang bener kita ini yuk jalanin yuk gitu, hidup sehat gitu, karena pengennya goalnya, doanya, harapannya sehat panjang umur gitu. Apa ya, mulai dari mana nih gitu.
kita minim ilmu kan. Akhirnya kita memutuskan untuk kami berdua memutuskan untuk ke dokter gizi. Waktu itu ini kamu udah menikah atau waktu itu sudah. Jadi menikah. salah satu penyebab naik berat badan drastis adalah ketika di rumah saja berdua melakukan kegiatan suami istri, udah nonton udah, apalagi yang belum makan nyemil woi gitu. Nah itu langsung wush gitu, bener-bener signifikan naiknya. Jadi nggak kebayang aku kemarin Venta segede apa ya. jangan, mendingan tahu dari aku aja, jadi jangan sampai kayak gitu ya. Nah anyway, abis itu gue sama Dimas, oke, kita cari yuk dokter yang kira-kira bisa membantu memfasilitasi hobi makan kita juga. Nah, dokter ini gue dapat rekomendasi dari Teh Tike dan Kemal. Tike Priyatnakusuma dan Kemal Mokhtar, yang dua-duanya juga contoh-contoh sukses. Iya. Survivor dan berhasil menjalani dan menahan berat badan sampai sekarang jadi pas lah gitu. Setidaknya dia bisa mengurangi banyak banget. Akhirnya gue datang ke dokter itu, ternyata yang pas gue begitu sampai gue ngobrol, ternyata memang yang diperbaiki utamanya adalah metabolisme. Jadi goalnya menurut dokter gue itu dengan inisial JS ya dokternya. Yang pasti sudah pada tahu. Sudah pada tahu ya, bener. Ngapain gue inisialin? Anyway, si dokter itu bilang goalnya adalah benerin metabolisme. Jadi jangan goalnya pengen kurus. Gitu, karena terutama yang paling penting ketika metabolisme kita berjalan benar, ngebakar semuanya tuh jadi lebih berfungsi benar, dan tanda-tanda orang menua gitu kan, tubuhnya metabolismenya melambat. Betul. Jadi kita paling nggak dijaga sesuai dengan umur kita, syukur-syukur bisa lebih muda. Terus udah gitu goalnya juga jangan kurus, tapi ngebiasain pola hidup yang lebih baik gitu. Karena selain makan juga gerak tuh nggak mesti olahraga yang kayak aktif banget gitu ya. Misalnya kayak gue tim olahraga main basket gitu, tapi kalau nggak ada tandemannya gue jadi nggak ngapa-ngapain gitu. Nah akhirnya dokter JS tersebut bilang ya udah, setidaknya memang olahraga yang pasti bisa lo lakukan tanpa banyak alasan, yaitu jalan. Jadi membangun kebiasaan bagus juga. Ketika gue sama Dimas akhirnya ngatur pola makan dengan gak makan minyak, gak makan santan, butter, gak minum kemasan sama sekali. Terus udah lebih sadar bahwa harus nurut karena kita udah bayar juga dokternya, rugi kalau enggak. Sama ngebiasain rutinitas baru yang sehat, harus jalan minimal 30 menit setiap hari gitu. Boleh indoor outdoor boleh. Tapi aku mau nanya, itu kan maksudnya dari kebiasaan kamu yang bener-bener kayak aduh maaf nih ada jet aku lagi operasi di belakang rumah ya. Bener-bener. Kita dadah. Nah, jadi kan kamu kan tadinya kan berarti kan udah ngasal banget tuh makannya. Iya, tiba-tiba brok harus stop kayak gitu. Itu sulit nggak ada kayak craving dong, pasti nggak sih? Nah, gini, kalau kita ke dokter gizi siapapun itu sebenarnya mereka akan menyesuaikan dengan lambung kita ya, mungkin ya. Yang mesti kita tahan kan sebenarnya keinginan dan godaan yang di luar jadwal. Nah, kalau menurutku salah satu kunci keberhasilan adalah kamu punya support system yang benar-benar menjalaninya juga. Kadang lebih susah ketika punya support system di rumah tapi dia cuman kayak yo semangat ayo gitu. Tapi kalau tim hore doang tim gitu hore iya itu perlu betul. Tapi kayak lebih gampang sebenarnya, setidaknya buatku gitu ya. Kalau ternyata ada support system yang juga ikut menjalani bersama. Struggle bareng lah istilahnya. Struggle bareng. Jadi ibaratnya gini, kita kuat bareng ya, kita nahan nih semua godaan gitu, bisa gitu. Karena lebih gampang lebih gampang kita melihat contoh yang bisa kita tiru dibandingin kita dinasehatin gitu. Kalau dinasehatin kan orang itu cuma ngomong doang gitu, dia nggak ikut ngejalanin. Tapi begitu ada orang yang ikut ngejalanin, itu kita jadi lebih ringan. Jadi punya tandem, nggak mesti pasangan ya, bisa kakak adik sama orang tua, teman gitu. Punya tandeman tuh membantu banget gitu. Tandeman yang struggle bareng ya, jangan cuma teman-teman ya udah lo makan itu gue makan McD gitu. Iya, itu mah bukan tandeman ya, rival jadinya. Nah ini benar-benar kayak tandeman yang kita makan apa menunya hari ini? Sama-sama makan ikan rebus yuk gitu. Ya udah yuk ikan rebus. Enak. Iya. Coba kalau gue ikan rebus fantasi sendiri. Bener. Ikan rebusnya enak sekali gitu. Kayak emang itu bisa berhasil sih ketika kita ada partnernya lah gitu. Lumayan. Kalau Kaca berarti untuk turun Kaca ini turun berapa kilo waktu itu? Nah, aku dalam 7 bulan ya, 7 bulan turun 20 kilo. Wow.
20 atau 25 ya, pokoknya antara itu ya, gue lupa sampai. Kalau si Dimas tuh 27 kilo. Tapi yang pasti metabolisme tubuhnya usianya turun sampai kayak usiaku. Jadi tadinya aku pertama kali ngecek tuh umur metabolismeku 56 tahun. Akhirnya balik ke 32 tahun, waktu itu umurnya 32. Mungkin kalau aku 100 tahun kan. Umur metabolismeku Saingan sama kura-kura. Tapi Kak Aca berarti dari diet mayo itu Kak Aca tapi nggak pernah diet sendiri yang kayak ngatur kalori sendiri gitu, nggak pernah? Bener langsung ekstrim diet mayo gitu? Jadi abis diet mayo nggak berhasil, terus ke dokter gizi. Nah, ke dokter gizi itu yang berhasil. Jadi emang menyadari bahwa setiap orang emang butuh expertise-nya, maksudnya expert untuk membenarkan memperbaiki hidup kita gitu ya. Karena kalau nyoba-nyoba sendiri, aku pasti kandas-kandas juga sih. Ya itu yang aku sering lakukan. Makanya nggak pernah menuju ke sana. Jadi tapi itu memang menurutku investasi sih. Kadang aku merasa kayak aduh, rugi juga nggak ya kita bayar orang untuk diaturin pola makannya itu doang gitu. Maksudnya soalnya kadang jiwa berontakku tuh suka kan aku anaknya suka nggak suka, paling nggak suka kalau dibilangin. Aku tuh beberapa kali ke dokter tuh pernah ya aku puntur gitu, datang naik nih misalnya berapa gitu, terus dimarahin kayak ini orang udah gue bayar bacot lu gitu. Aku tuh agak lumayan susah untuk kayak legowo untuk terima kayak udah lu bayar orang itu tuh untuk ngingetin lo gitu loh. Iya benar. Sampai detik ini jujur aku belum apa ya. Tapi memang cara orang beda-beda kali ya. Mungkin ada yang kayak aku gitu mesti ngebayar untuk nyadar kalau nih gue investasi ini gitu, nggak boleh sampai bodong investasinya. Atau nunggu orang dibayar. Misalnya kamu nih dengan YouTube-nya dibayar. Nah, siapa tahu bisa jadi kurus, iya nggak sih? Atau nggak jadi lebih sehat lah paling nggak, bisa dibayar oleh supplier Bayem. Oh, jadi Popeye dong? Iya benar, jadi kuat ya. Pokoknya sebenarnya masing-masing orang bisa nemuin sih. Iya. Emang itu yang aku percaya sih, maksudnya setiap orang itu caranya akan berbeda-beda juga. Betul. Jadi emang harus mencari pola hidup yang sehat yang sesuai sama diri kita masing-masing juga. Benar. Tapi nggak ada salahnya juga untuk mencoba-coba. Benar. Soalnya kayak aku juga kan sebelum nemuin proses ini berhasil, ya cara-cara yang lain udah aku coba. Kan mungkin ada orang yang nyoba keto berhasil, ada yang dengan olahraga aja berhasil gitu. Jadi emang masing-masing orang harus nemuin dari dalam dirinya sih apa ya yang gue suka, yang gue mampu lakukan di jangka waktu yang panjang gitu ya. Di jangka waktu yang panjang. Tapi kamu dalam 7 bulan itu sama sekali nggak cheat tuh? Nggak. Bener-bener enggak. Karena lagi-lagi kalau aku ya money talks, jadi kayak aduh ini gue udah agak mepet secara keuangan tapi kita berani nih ngelakuin ini, jadi kayak jangan sampai rugi gitu. Tapi setelah aku ke dokter gizi, ini pengalaman pribadi juga ya, itu aku merasa banyak banget efek baiknya selain metabolisme dan tubuh jadi lebih enteng ya. Waktu itu aku sama Dimas udah nikah 4 tahun. Terus karena dua-duanya nih akhirnya memutuskan ke dokter gizi, berarti dua-duanya memperbaiki metabolisme, dan selama 4 tahun aku gak punya anak, di tahun keempat bener-bener 6 bulan setelah aku selesai programnya, jadi dinyatakan selesai itu ketika kita udah sampai ke berat badan yang seharusnya dan udah ngasih hasil lab bahwa kondisi tubuh kita udah baik-baik aja gitu organnya. Nah di 6 bulan setelah itu aku hamil. Gila sih. Padahal di 4 tahun itu bukan aku nggak ngapa-ngapain ya. Melakukan bukan juga suci, sih. bukan Iya, suci, bukan suci, bukan aku tidur sini kamu di sana, enggak. Kita tumpuk-tumpukan juga gitu tidurnya. Cuman ternyata emang percaya atau enggak ngaruh. Karena si dokter Joko ya sebut juga ya. JOKO. Iya, JOKO. Iya, inisialnya ya atau ejaannya. Jadi dokter Joko itu memang punya track record ternyata membuat pasien-pasiennya hamil. Tapi bukan dia kan? Bukan. Karena nggak mirip. Anak gua nggak mirip dia kok, tenang. Jadi emang ternyata si bener-bener tapi emang ngaruh sih itu tuh. Ngaruh ternyata. Selain Tuhan kasihnya maunya kapan, betul. Tapi usaha kita sebagai manusia ya itu salah satu bentuknya gitu ya. Dan itu juga ditambah dengan di 4 tahun pernikahan tuh di momen gue dan Dimas sebenarnya kayaknya kita berdua nggak apa-apa ya. Udah pasrah sih sebenarnya. Udah kayak kayaknya dapat enggak juga pasti ada jalannya, apa kita mungkin adopsi atau kita memang jadi zen aja berdua gitu, saling ngelengkapin aja. Tapi malah di momen itu dan setelah dokter Joko 6 bulan ya, itu malah ternyata emang kita diajarin lebih bertanggung jawab dulu kali ya. Maksudnya mungkin Tuhan mengajarkan aku ya untuk
kamu benerin dulu deh hidupmu gitu, udah bener belum sih tidurnya, udah bener belum sih fisiknya gitu, untuk akhirnya dikasih tanggung jawab lagi sama udah siap gitu ya. Jadi betul. kondisi mental tuh semua memang udah dipersiapkan dengan baik, baru akhirnya si Saujana keluar betul. Kan tinggal finansial aja yang kita siapin aja ya gitu. Oh iya, berarti bonus ya. Bonusnya dari kita mengubah pola hidup, tapi itu semua orang juga udah tahu. Tapi ini hanya untuk mengingat lagi, video itu untuk mengingatkan lagi bahwa ternyata ya kita juga emang harus berusaha untuk kesana juga. Benar, gitu kan. ada reminder kan bisa dari mana aja. Tapi Kak Aca waktu yang gemuk, yang sampai akhirnya memutuskan untuk diet itu tuh, itu memang udah ngerasa apa tuh, udah gak nyaman kah atau gimana sih gitu? Maksudnya Kak Aca kan segemuk-gemuknya gak pernah sampai yang obesitas, overweight aku masuk kategori obesitas. Oh gitu. Mungkin tidak disadari ya, tapi itu ternyata 2 tahun itu ternyata aku masuk kategori obesitas juga sebenarnya. Obesitas tahap 1. Iya ada ya, setahu aku soalnya ada 3. Oh iya berarti kalau aku mungkin udah ke-5 gitu. udah di luar dong. Udah di luar. Enggak. Di luar ini. Ini kita salahin lensa aja. Ya. Lensa yang membuat kita kayak gitu sebenarnya. Nah, kalau kamu maksudnya kamu jadi sebenarnya udah jadi ternyata aku tuh karena kalau pakai baju memang longgar-longgar. Nah, orang-orang yang ketemu aku tuh ada yang nyadar itu yang udah lama nggak ketemu. Kalau yang setiap hari ketemu nggak nyadar tuh perubahannya. Soalnya aku kan gerak-gerak mulu kan. Dan walaupun kamu kurus pun kamu juga pakai baju juga longgar. Tetap longgar, benar. Tapi gitu bedanya akhirnya aku menyadari bahwa kayaknya emang nggak bisa nih berpatokan sama baju oversize karena kita kan selalu cukup. Kalau aku waktu itu ya. Nah akhirnya aku mulai coba ganti size. Pakai baju bodycon gitu yang dress mau segini gitu. Akhirnya kayak ini agak kelebihan nih memang nih gitu. Terus ada temenku desainer, dia bilang gini, gue nggak bisa ya bikinin baju buat lo kelihatan kurus. Dia bilang gitu. Kurus tuh harus dari usaha lo sendiri, dan itu bukan jadi trigger yang buruk ya. Kalau bagi aku dengarnya tuh trigger yang baik. Karena kayak iya sih emang kita nggak bisa ngandelin orang lain untuk membuat kita jadi lebih nyaman gitu. Kita harus ngandelin diri kita sendiri gitu. Maksudnya kadang dulu aku suka tolong foto dari angle tertentu ya supaya aku kelihatan kurus, atau tolong bikinin baju yang agak longgar ya supaya aku kelihatan kurus gitu. Sampai akhirnya aku nyadarin bahwa emang itu harus aku sendiri yang lakuin gitu. Karena sampai sejauh mana sih kita bisa berharap dari orang lain gitu. Apalagi orang lain juga yang bisa menjatuhkan kita, mental kita, usaha kita gitu ya. Sampai akhirnya aku kayak ya udah kita coba sendiri aja deh gitu. Jujur kalau misalnya diledek-ledekin gemuk gitu, aku tuh nggak pernah sakit hati. Karena kalau emang aku lagi gemuk ya emang lagi gemuk sih gitu. Tapi justru triggernya emang harus dari diri sendiri sih untuk bikin berhasil ya kalau aku ya waktu itu ya, dari situ. Iya sih. Kalau misalnya tapi Kak Aca emang berarti tergemuknya itu waktu yang sebelum ke Dokter Joko itu? Iya. Sebelum jadi ada sih beberapa foto, nanti coba aku kuak ya. Jadi beberapa foto yang pas dilihat gue pernah ya segini gitu, dan itu bukan hal yang buruk menurutku. Iya gitu. Karena kamu kayak pernah punya pengalaman aja yang penting betul, jadi kayak aku dan pernah merasa besar gitu ya. Betul. Jadi kayak dan nggak apa-apa juga sebenarnya kalau memang pada saat itu aku kayak pada saat itu merasa nyaman. Iya berarti nggak apa-apa gitu. Kan yang mengganggu kan ketika kita udah nggak nyaman sama diri sendiri, pas Aca udah ngerasa kayak enggak nih gitu. Pas udah kayak nyobain terus enggak nih, kayaknya sekarang nih saatnya. Sama pas itu ulang tahunnya Dimas itu yang kayak gimana nih caranya supaya kita bisa lebih sehat ya, selain dalam doa gitu. Itu tuh triggernya 2 itu. Waktu Kaca waktu SMA, SMP gitu, tapi pernah nggak gemuk atau emang selalu badannya segitu-gitu aja? Nah, kayaknya aku tuh makan selalu banyak, yang pasti dari dulu sampai sekarang nggak berubah. Tapi metabolisme waktu mudaan dulu, di mana aku masih rajin olahraga, yang ikut ekskul gitu, basket dan lain-lain, itu memang membuat segitu-segitu aja. Tapi begitu stop olahraga dan makan tidak stop tentu untuk hidup, alasannya sih untuk hidup ya. Terus itu mulai berkembang tuh, berat badannya bertambah gitu. Karena udah nggak seimbang ya. Bener. Pemasukan dan pengeluaran nggak seimbang. Lebih besar pasak berarti yang. Iya betul. Makanya akhirnya di momen itulah sebenarnya baru mulai bermekaran. Nah, bahkan di saat aku menikah itu lebih gemuk daripada di saat aku hamil. Oh gitu? Iya. Oh karena kamu udah nurunin berat badan. Iya, betul. Jauh juga. Jauh gitu. Jadi di saat aku menikah tuh lebih gemuk daripada saat aku hamil. Nah, terus pas menyusui gini kamu naik lagi nggak beratnya? Naik, dan itu memang suatu hal yang pasti ya.
karena waktu itu dibilangnya oke, kalau menyusuin yaudah kamu boleh makan apa aja kok gitu. Nah tapi akhirnya aduh bablas juga nih kalau dibilang boleh makan apa aja. Makanya setelah si Saujana udah 6 bulan udah empasi, walaupun masih tetap menyusui tapi aku udah mulai kontrol makanku juga lebih karena sehat. gizinya udah nggak langsung ke sisa Bener, juga kan. dan supaya akunya juga lebih sehat gitu. Akhirnya aku udah mulai kurangin makan juga tuh setelah si Saujana mulai makan. Karena aku juga naik lumayan banyak tuh, mungkin sekitar 15 kilo kali ya gitu. Tapi turunin pelan-pelan gitu. Tapi kamu sekarang masih semangat lagi untuk nurunin gitu? Masih, karena aku menikmati prosesnya. Terutama sekarang kan di rumah aja nih ya. Masa pandemi di rumah aku ini. Jadi di rumah aku ini gitu kan. Jadi selama pandemi jadi kesempatan untuk bikin makanan sendiri itu lebih jadi kamu bisa dimaksimalin. Ya? Jadi kamu eksplornya lebih banyak gitu di rumah ya. Jadi nggak kepepet waktu udah mau pergi atau apa gitu. Betul. Kan kuncinya juga adalah makan teratur. Makan teratur yang jamnya udah nggak boleh berubah tuh. Misalnya makan pagi jam 8, makan siang jam 1, makan malam jam 8 gitu ya. Di antaranya ada snack yaitu buah. Nah, jadwal-jadwal pasti itu bisa kita lakukan dengan mudah karena di rumah. Bener. Kalau enggak soal kalau di jalan kayak ntar, aduh nggak kebawa ini harus beli dulu atau apa gitu. Tapi kamu waktu dokter Joko bawa bekal berarti? Bawa bekal tapi yang repot sebenarnya nyiapinnya. Jadi aku dulu variasi makanannya, menu-menunya tuh nggak sebanyak sekarang. Dulu mungkin yang ala-ala daging di ceprot-ceprotin saus Jepang, jadi gitu kan. Nah kalau sekarang tuh jadi punya waktu buat ngulik menu yang lebih banyak. Misalnya bikin ungkep tapi nggak pakai minyak digorengnya, cuman dioseng-oseng aja gitu, sama nyambel dadak gitu-gitu. Jadi sebenarnya banyak sih yang bisa dieksplor tetap dengan makan yang enak, karena boleh rempah-rempah, garam, gula di dalam makanan yang udah ada takarannya itu boleh. Tapi di luar itu udah nggak boleh lagi. Dan makannya 3 kali sehari, jadi nggak lapar gitu. Tapi kamu kalau snack gitu, kalau misalnya di Dokter Joko gitu ya, ini mungkin teman-teman ya, tapi balik lagi kan kalau Dokter Joko itu selalu ngomong setiap orang itu kan beda-beda kan. Betul. Tapi boleh nggak sih maksudnya kalau kamu sendiri tuh apa aja sih program makan yang aku share ya? Ini jangan ditiru ya, don't try this at home. Kalau aku dan Dimas aja berbeda karena tiap orang berbeda, metabolisme tubuh berbeda, usia, gender itu udah menentukan banyak hal kan. Nah kalau aku pribadi, aku makan pertama jam 8 itu roti tawar dan gandum, betul, roti tawar gandum dan putih telur. Nah tiap 2 minggu tiap 2 minggu jadwalnya berubah. Jadi 2 minggu lagi belum tentu aku paginya itu, tapi jadwal makan paginya udah pasti jam 8. Nah jam 10 1 buah pir. Yang nggak dikupas, jadi sama kulit-kulitnya. Untung pir ya, bukan duren. Terus udah gitu jam 1 siang aku makan 80 gram lauk. Jadi bisa ikan, ayam, daging, atau kebetulan aku pemakan segala-galanya termasuk yang haram, jadi ibab boleh gitu. Ibab juga boleh? Boleh aku makan, tapi asal jangan yang bagian jangan yang bagian wow dada lemakku masuk pindah ke sini gitu, jangan. Terus udah gitu 120 gram nasi dan tahu 60 gram. Tapi itu bisa berubah lagi, jadi bisa kadang-kadang sayur, kadang-kadang jadi itu udah dihitung banget sama dokter Joko. Jadi itu kita nge-trickin si metabolisme kita ya. Betul. Jadi kayak lo gak dapet hal yang sama terus nih, jadi juga gak bosen. Kadang-kadang kan tubuh kita juga kan suka bosen kan sama pola diet gitu. Jadi dibikinnya kayak gitu. Mungkin kayak terkecoh nih metabolisme gue gitu, dapet trik baru. Nah setelah makan siang, makan snack lagi, buah lagi, jam 5 sore 1 buah pir juga. Terakhir jam 8 malam itu makan nasi, tahu dan lauk lagi dengan takaran-takaran khusus itu. Iya. Enak juga ya jam 8 malam. Dan belum selesai. Jam 10 ada lagi. Tapi itu nggak boleh skip tuh, harus. Nggak boleh ada satupun yang di skip. Jam 10 itu aku 1 gelas skim milk 200 ml, sorry. Gitu. Jadi memang kita dibikin tubuhnya tuh nggak boleh kelaparan. Nggak boleh kelaparan, karena kalau lapar metabolisme kita nggak bekerja, kalau capek metabolisme kita juga nggak bekerja, jadi tidur cukup. Pokoknya nih diet princess gitulah, nggak boleh terlalu capek, nggak boleh terlalu lapar gitu. Bisa ya, berarti sebenarnya kalau misalkan kita makannya cukup, asal apa yang dimakan tuh diperhatiin gitu. Betul, kan, karena nggak boleh. Kunci utama nggak boleh santan, butter, minyak, tepung dan kulit ayam. Ya, hal-hal yang nikmat itu memang tergadang ya. Betul. Beauty is pain. Pain in the ass kalau boleh ditambah-tambahin ya. Cuman
kita bisa akal-akalin kok gitu. Misalnya nggak makan kulit ayam, ya udah kita gerogotin aja tulangnya. Bisa kok, kita yang bisa ada sari-sarinya ayamnya ada. Paling enggak tuh ada di bagian ayam yang lain yang bisa kita tadinya nggak makan jadi kita makan. Nah sama ini pertanyaan terakhir di sebenarnya, karena kamu tuh pasien dokter Joko ya, dari tadi kita udah nyebut aja terus namanya, nggak apa-apa walaupun kita nggak dibayar di sini gitu. Kayaknya juga nggak butuh dipromoin sama dokter Joko. Makanya karena kan setahu aku dokter Joko tuh susah banget kan. Nah kita minta tips and trick untuk caranya gimana bisa dapat nomor. Nah gitu. Tips dan triknya adalah cek websitenya, masukin aja dulu. Bisa pakai website dan masukin nama kita dan menunggu dengan sabar. Jangan sampai kayak itu soal sewaktu-waktu bisa dihubungin, karena gini, pasien yang udah selesai itu akan langsung berubah. Ganti pasien lain gitu. Jadi sebenarnya tuh mungkin banget kok, asal kita mau nunggu. Gitu. Nah, itu hal yang paling susah dilakukan manusia ya sebenarnya. Betul, menunggu. Nah, selama menunggu ya emang pasti kan kita nyemil gitu kan. Tapi puas-puasin aja. Enggak boleh sebenarnya enggak boleh. Gimana, gue jadi bingung message-nya. Tapi yang pasti yang pasti ada, kalau nggak salah ada jalur cepat. Tapi mesti dicek juga di website-nya ya. Jalur cepat tuh memang buat pasien-pasien yang urgent. Misalnya karena kesehatan, karena obesitas gitu tuh ada jalur cepat dan dia melayani itu gitu. Dan itu kalau nggak salah bedanya di harga sih memang. Tapi bisa dilakukan jalur cepat itu. Itu semua dari website udah ada ya? Dari website udah ada. Kalau nggak salah di website juga ada nomor teleponnya, dan dia punya 2 klinik kok. Jadi ada yang di Jakarta Selatan di Kuningan, satu lagi Cibubur atau takut nggak valid tapi di search aja deh. Nah, tapi kamu kalau misalkan kayak sekarang lagi kayak gini nih, kondisi pandemi gini, kamu tetap datang atau via apa? Tetap datang tapi by appointment. Jadi dia itu udah ngebatesin pasien. Peserta mau lari mau Indonesian Idol. Jadi dia membatasi pasien. Nanti kita akan dapat jadwal datangnya. Jadi pas kita datang itu pas sepi, dan kliniknya emang dibuka gitu. Jadi nggak ketutup semua. Terbuka. Jadi sirkulasinya lewat terus gitu ya? Ada. Terus ada ini juga protokol kesehatan, kayak emang beneran pakai masker, APD dan lain-lain sih. Tapi yang pasti by appointment, jadi kita nggak bakal bareng. Pokoknya aman lah ya walaupun kayak aman, mudah-mudahan. Ya udah kalau gitu berarti tips and triknya Dokter Joko. Jadi setelah ngobrol panjang, sebenarnya tujuan kita itu yang kita mau kulik dari Kak Aca adalah tips gimana caranya masuk ngedaftar Dokter Joko secara cepat gitu. Nah, ada jalur cepatnya, dan itu jalur resmi ya, bukan yang kayak Dokter Joko gitu, bukan gitu, nggak, jalur resmi kok, resmi. Dan tapi perlu diingat Dokter Joko itu ada juga ini ya, dia orangnya strength ya. Bener, kan? Jadi galak. Pokoknya datang ke sana mentalnya nggak boleh orang kayak aku. Jadi intinya kayak ya udah menghamba aja gitu. Jadi, tapi itu efektif banget. Aku sebenarnya udah banyak banget yang rekomen itu soalnya sebenarnya, kayak coba deh temen gue soalnya gendut banget jadi kurus banget gitu. Ya tapi ya kita kumpulin niat kita juga dulu. Sama cari tandeman. Iya sih benar. Bukan tanaman ya. Kalau sekarang kan agak kayak tanaman juga dicari gitu, tapi ini tanaman juga nggak bisa didiskusi kan. Iya, bisa. Jadi percuma. Itu Sarah. Nah, jangan cari tanaman, tandeman. Iya. Oke, kalau gitu makasih banyak Kak Aca atas tips and triknya. Kalau gitu, teman-teman jangan lupa kalau misalnya suka video ini, di-share ke teman-temannya yang mau ke Dokter Joko. Abis itu jangan lupa di-subscribe, like, sama di komen ya. Aku harus ngobrol sama siapa lagi. Bye-bye. Bye, swipe up.